sebenarnya udah sejauh apa sih, se-advance apa untuk yang di Supermap tuh, selain mungkin bisa menampilkan, mungkin bisa apa lagi gitu kira-kira dari softwarenya gitu. Oke, berarti salah satu key point nih Mas ya, hubungan dengan perkembangan JS tadi ya Mas ya. Iya, iya. Tadi hubungannya dengan teknologi JS yang di Indonesia ini, Supermap sendiri punya basis teknologi AI, Artificial Intelligence gitu Mas ya. Mungkin teman-teman yang lagi online ini udah mengenal AI dalam berbagai berbagai ranah IT Mas ya. Tapi AI sendiri yang saya baca gitu Mas ya, itu kan namanya artificial intelligence ya, teknik yang gunain buat niru kecerdasan yang kita miliki makhluk hidup ataupun benda mati itu juga bisa sih Mas, itu buat menyelesaikan sebuah persoalan ataupun problem di lapangan gitu. Kemudian kan ada AI, lalu kemudian pendekatannya lagi itu ada machine learning. Nah, machine learning itu pendekatan AI yang banyak digunakan buat niru sih, buat meniru perilaku habit-habit sehari-hari manusia, buat dilakukan nanti otomatisasi. Jadi ada AI, terus ada lingkaran dalam lagi machine learning, terus sebenarnya ada lagi lingkaran kecil lagi itu deep learning, dan itu nanti arahnya buat otomatisasi gitu Mas. Nah, sesuai namanya sih, machine learning itu nyoba buat niru gimana manusia itu proses berpikirnya, proses tindak tanduknya, terus habis itu ya contoh paling real di dalam AI khususnya di teknologi geospasial tuh mungkin teman-teman juga sudah mengenal apa itu image classification, terus habis itu prediction sama clustering. Mungkin itu tiga contoh yang mungkin banyak banyak dikerjakan di penelitian ataupun di industri lain itu Mas. Jadi ada image classification, prediction, clustering, dan mungkin ada juga yang lain. Tapi ciri khasnya itu ada ini sih Mas. Ciri khasnya dari AI ini tuh proses proses pelatihan, proses trainingnya. Jadi yang jelas ada data-data training nanti. Jadi ya if you can let the computer detect or consume more data, more feature, ya it will show you things you have never noticed by artificial intelligence in GIS field gitu, kurang lebih. Makin bingung nih kita. Iya, makin tercerahkan atau kita malah makin pusing nih? Ya, makin penasaran, jadi pengen lebih tahu, betul, lebih banyak. Iya, jadi itu mungkin kelebihannya dari AI itu nanti bisa otomatisasi, jadi pekerjaan lebih mudah, efisien, sama hemat biaya waktu gitu Mas. Nah, ini penting banget nih. Ujungnya kan adalah otomasi ya. Jadi semuanya sumber daya manusia mungkin akan berkurang gitu kalau seandainya semuanya dulu kita digitasi peta rame-rame gitu. Mungkin sekarang adanya machine learning, deep learning sampai otomasi itu mungkin digitasi udah nggak perlu lagi. Mungkin semuanya dengan AI itu. Nah, ini jadi tantangan juga nih buat kita yang ada di industri geospasial. Ternyata ini nggak bisa kita tinggalkan nih, kita nggak bisa hanya konvensional doang. Jadi harus benar-benar belajar nih berkaitan dengan AI ini. Kalau nggak ya kita bakal ketinggalan. Nah, kita tuh kan udah ada terminologi tadi tuh, ada GIS, terus habis itu ada AI. Nah, terus kalau misalkan ada terminologi baru nggak sih kalau misalkan kita itu menggunakan AI di geospasial gitu, Mas Danang? Atau gimana sih sebenarnya? Terminologi di terminologi AI gitu Mas ya, di GIS. Atau aku pernah dengar Geo AI atau apa gitu, atau itu sebenarnya kayak gimana sih? Iya Mas. Terkait dengan Geo AI Mas ya. Sebenarnya ya term-term baru ini memang jadi sebenarnya tantangan kita juga sih Mas, sebagai perusahaan software GIS buat melakukan edukasi, melakukan penyebaran informasi yang term kayak gini Mas ya. Tapi tadi menarik kalau AI-nya Supermap itu ada beberapa bagian Mas. Nah, termasuk salah satunya itu
Supermap ngerilis Supermap JS 10i itu di kemarin kita mempunyai conference sendiri Mas ya, namanya adalah JS Software Technology Conference di tahun 2019. Itu alhamdulillah kemarin tuh banyak banget dari belahan dunia. Kita juga dosen-dosen saya yang dulu di UGM, di ITENA, di ITB juga banyak yang hadir di Cina kemarin, jadi sebelum pandemi Mas. Nah itu tuh jadi Supermap itu mengusung lima basic teknologi sih Mas yang sering kita sebut dengan BitDC. BitDC itu PIPDC Mas ya. BitDC itu ini adalah Big Data JS, terus I-nya itu Artificial Intelligence JS, kemudian tadi P ya, P itu three dimension JS 3D, terus D-nya itu Distributed JS sama BitDC ya, Distributed JS, sama yang terakhir adalah Cloud JS. Nah, kita mungkin mengerucutkan lagi ke AI-nya. Nah, AI-nya kita itu terbagi dari sama 3 AI. Nah, yang pertama adalah Geo AI, yang kedua adalah AI for GIS, dan yang ketiga adalah GIS for AI. Nah, ini apa sih? Nah, mungkin itu apa sih? Apa tuh? Iya tuh. Ada lagi nih, ada yang baru lagi nih kita. GIS for AI. Terus ada Geo AI ya. Nah, sebenarnya kalau boleh saya bilang ini simpelnya Mas ya, Geo AI ini pemrosesan data spasial dan algoritmanya itu buat integrasiin AI, dan Geo AI ini katakanlah machine learning Mas, ataupun deep learning. Ini sebenarnya bagian inti dari AI-nya. Nah, Geo AI ini kalau saya klasifikasikan dua ini, contohnya adalah machine learning sama deep learning. Nah, sebagai contoh, user dapat memecahkan beragam masalah aplikasi GIS, beragam masalah menggunakan platform GIS itu seperti clustering spasial, terus mengklasifikasikan image, terus itu meregresikan image. Nah, itu menjadi bagian dari Geo AI. Nah, sementara yang AI for GIS, jadi ini ada AI nih, AI untuk GIS. Nah, jadi ini kayak kita itu mempunyai semacam kan ada nih atribut kolektor ataupun ini ya Mas, yang kolektor yang di beberapa survei gitu Mas ya. Nah, itu sebenarnya ini tuh AI for GIS dapat dikatakan sebagai gerak tubuh kita. Gerak tubuh kita itu dapat memberikan, misalkan ada layar besar, menggeser tangan kita untuk scroll ke atas, terus kemudian mencomot layout ini untuk dipindahkan ke layout yang satunya. Jadi gerakan tubuh kita, indera kita itu dapat merangsang dari GIS itu sendiri, Mas. Itu. Sama yang terakhir adalah GIS for AI. Jadi kita sebagai platform GIS nih memberikan analisis berdasarkan AI. Contohnya itu kayak pemantauan CCTV untuk tracking arus lalu lintas nih Mas. Oh, nomor kendaraannya itu apa aja yang udah lewat, seberapa banyak kuantitas mobil di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin gitu di Jakarta yang udah lewat pada jam 3 sampai jam 6, sehingga nanti hasil akhirnya dari GIS for AI adalah untuk menentukan nih prediksi jalan mana yang macet, terus kenapa macet, nah kira-kira jam berapa aja yang macet. Nah, itu salah satu contoh dari GIS for AI. Kurang lebih simpelnya seperti ini Mas. Dan mulai tercerahkan nih kita nih Kak. Mulai alignment ya kita yang mulai tercerahkan ya nih ya. Iya, tapi tetap intinya adalah udah tidak bisa terlepaskan antara GIS dengan AI, apapun bentuknya tadi disampaikan oleh Mas Dan. Bisa AI-nya sebagai support atau GIS sebagai support atau kolaborasi keduanya jadi Geo AI. Ini kita tadi sebenarnya udah dikasih contoh simpel tadi yang terkait pemantauan arus lalu lintas. Nah, tapi kita penasaran nih, ada nggak sih yang udah pernah dilakuin tim Supermap untuk menyelesaikan suatu masalah nih yang benar-benar implementatif, yang udah
kalau perlu yang udah pernah kejadian nih, yang Mas Danang pernah terlibat, mungkin bisa cerita Mas gitu biar kita lebih tercerahkan lagi nih. Iya ya Mas. Terkait dengan ini Mas ya, apa namanya, implementasi dari apa yang AI-nya Supermap yang udah dikerjakan tuh Mas ya. Sebenarnya apa namanya, Supermap Indonesia sendiri kan menjadi bagian dari Asia and Oceania Center Mas ya. Jadi pekerjaan dari di luar Indonesia pun banyak, termasuk di China, di Hong Kong, di Malaysia, Thailand, even sampai Bangladesh itu pernah kita lakukan. Cuman kita sortir lagi ke real case-nya apa sih yang ada di Indonesia terkait dengan penggunaan AI-nya ini. Jadi ada, mungkin saya mention ada dua tips Mas ya. Yang pertama adalah di proyek ini Mas, KCIT. Dan proyek KCIT ini kita kayak ready toolbox buat proses pendeteksian peer, kemudian pilecat, terus kemudian apa namanya, deteksi buat vehicle, alat berat itu sepanjang trek konstruksinya dari Jakarta sampai ke Bandung. Jadi rel keretanya dari Jakarta sampai Bandung itu kita deteksi peer, pilecat, alat berat dan lain-lain gitu sepanjang treknya. Terus contoh yang kedua itu adalah di salah satu BUMN terkait dengan perkebunan gitu Mas. Kita juga sama ready toolbox buat pendeteksian tumbuhan pohon gitu Mas. Jadi filtersnya itu luasannya kurang lebih ya Mas, kurang lebih saya ingat dulu 30 ribuan hektar itu gunain resolusi drone image-nya itu sekitar 5 sampai 7 cm lah, saya kurang lebih ya. Kurang dari yang paling penting adalah kurang dari 10 cm. Nah itu kita tahapannya itu secara general Mas ya, itu ngambil training areanya dulu. Kira-kira itu kemarin tuh sekitar 5.000 hektar itu kita jadikan sebagai training area. Itu yang pertama, ambil data trainingnya. Yang kedua adalah dari 5.000 hektar ini yang kita jadikan training area, kita bagi lagi nih beberapa partisi buat apa namanya, buat memudahkan dan mengefektifkan pekerjaan di komputasinya gitu. Jadi 5.000 tadi kita bagi beberapa partisi lagi, beberapa luasan lahan lagi, beberapa hektar, puluhan hektar. Nah, habis itu dari partisinya ini kita proseskan modelingnya yang kemarin itu kita mengerjakan itu dari partisinya itu sekitar 5 sampai 10 menit aja sih Mas buat tiap partisi, di mana itu kita menghasilkan pendeteksian pohonnya itu sekitar 500 sampai 7.000 pohon itu selama 5 sampai 10 menit aja. Jadi ya dari proses pendeteksian di training area ini kita lihat nih seberapa akuratnya dari pendeteksian ini, apakah nanti tornya atau requirement-nya itu 90%, 93%, atau 95%, kita balik lagi sama usernya, apakah sudah memenuhi kualifikasi. Kalau sudah oke, lanjut kita generate buat luasan lahan tadi yang sekitar 30.000 hektar tadi Mas. Jadi ya alhamdulillah kemarin dari sisi user sendiri juga dari object detection secara otomatis ini juga ya balik lagi meningkatkan efisiensi perusahaan sendiri, baik dari waktu, baik dari tenaga, dan tentunya dari biaya. Gitu. Ini udah jelas banget. Iya, berarti ada kayak training area pasti tuh buat dimasukkan ke apa namanya GWA-nya ya, terus supaya dia bisa belajar ya. Ya, supaya sistemnya tuh kayak bisa belajar gitu ya, mendeteksi si pohonnya itu ya. Ya, dan sebenarnya teman-teman juga teman-teman mahasiswa ataupun profesional lain yang kebetulan lagi nonton ini juga dapat memanfaatkan teknologi itu sih Mas, khususnya di Supermap. Wah, menarik. Wah, ini menarik nih.